Honda dalam membuat mobil mereka menggunakan sebuah filosofi. Filosofi ini udah dipakai sejak pertama kali mereka membuat mobil, yaitu Man Maximum Machine Minimum, atau kita singkatnya aja MM. Jadi memaksimalkan space untuk manusia dan minimal space untuk mesinnya. Contohnya aja seperti mesinnya yang dibikin compact dan lantai kabinnya dibuat serendah mungkin. Hasilnya ini dia. Di segmen MPV keluarga, Honda Stepwagon Spada. Ini mobil itu K-Car tapi versi raksasa. Ini adalah warisan dari mobil-mobil mini Jepang. Contohnya seperti Honda N-Box ya, yang udah laris banget dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi kalau kita bandingin juga dengan rival-rivalnya di kelasnya dia, MPV kelasnya, ada Foxy dan Serena e-Power. Dia ini memang kabinnya lebih luas, tapi dengan harga yang lebih rendah, Rp629 juta. Nah tadi kan aku di awal bilang kalau kabinnya itu super lega. Yuk kita cek aja langsung. Nah ini dia kelegaan di bagian baris keduanya ya. Terasa banget karena si Man Maximum mesin minimumnya itu. Jadinya plusnya adalah kabinnya dapet ya lega banget gitu ya. Kayak K-Car aja, K-Car kan dari luar kelihatan ringkas, tapi di dalamnya tuh lega banget kan. Nah ini mobil ini masih mengadopsi filosofi tersebut. Nah ini adalah posisi duduk paling mentok ya untuk di baris kedua. Terus di sini juga ada dapat armrest dan juga yang paling enak adalah ada ottomannya. Jadi berasa kayak di business class ya. Business class bukan first class. Karena semuanya masih manual untuk pengaturan-pengaturan kursinya. Walaupun dia enaknya bisa dimentokin sampai nyambung nih kedua-duanya captain seat-nya. Bisa di kanan kiriin, bisa dimaju mundurin, bahkan dimajuin sampai mentok pun bisa banget kalau kalian butuh bagasi yang lebih besar ya. Terus kompartemennya juga banyak banget di sini. Ada dapat meja ya, 2 cup holder, terus dapat laci juga. Di situ nggak ada tapi cuma di satu sisi doang di sini. Kompartemennya banyak banget, ada cup holder juga di bagian kiri. Walaupun nggak ada laci di bagian bawahnya karena ini sliding door ya, jadi nggak bisa. Terus di sini juga ada USB kanan kiri dapat, dan di bagian depan konsol tengahnya itu bentuknya seperti laci, jadi kalian bisa naruh aja barang apapun di situ. Tapi uniknya adalah di konsol tengahnya itu nggak ada cup holdernya ada di bawah AC. Ngomongin AC, di belakang ini udah ada pengaturannya di sini. Jadi kalau misalkan di belakang isinya anak-anak kecil semua, jadi ya bisa diatur dari depan aja gitu. Jadi nggak repot. Jadi saat mobil ini berjalan, rasa duduk di bagian kedua ini enak, tetap enak walaupun dia kalau misalkan ada getaran-getaran dikit masih berasa, tapi overall untuk manuver, belok-belok gitu, minim body roll di row kedua ini. Dan plusnya, joknya ini empuk banget, jadi kalian kalau misalkan ngelewatin speed bump atau jalan yang agak bumpy gitu masih keredam dengan baik. Kebantu sama joknya yang empuk ini, ditambah kacanya itu gede-gede banget, jadi berasa kayak naik kereta gitu, kacanya kan lebar, gede. Dan di baris ketiga rasa duduknya kayak gini. Jadi dengan posisi duduk aku di baris kedua yang masih nyaman tadi, tapi di belakang ternyata juga masih dapat kenyamanannya loh. Masih luas juga, masih ada sisa ininya, sisa ruang kakinya, terus masih ada sisa headroomnya banyak banget ya kan, mobilnya tinggi gitu. Enak ya di belakang ini, walaupun paling belakang lah istilahnya ya, tapi masih bisa diatur tuh recline-nya. Ya minusnya kalian kalau nyaman duduknya di belakang, bagasinya jadi makin dikit aja. Cuman kan tapi masih sangat memadai gitu loh untuk duduknya. Dan rasanya masih firm juga sih untuk di bagian belakang, suspensinya nggak kerasa banget. Joknya juga masih empuk, nggak langsung beda banget gitu, nggak. Headrestnya ada 3 dan bisa di-adjust juga. Di belakang juga kalian masih dapat kisi-kisi AC kanan kiri ya, nggak terlalu kena kepala banget, bisa diatur juga. Dapat USB-C kanan kiri 1, dan di sebelah kiri ada power outlet-nya 1. Plusnya lagi di bagian belakang kacanya itu juga gede, jadi kalian nggak berasa keungkep gitu loh ya.
Kabinnya udah luas, duduk di baris pertama, kedua, ketiga sama nyamannya gitu. Dan selain itu ini ternyata juga nyaman loh buat dikendarai walaupun dimensinya yang gede ya. Dibandingkan pesaing-pesaingnya kayak Foxy dan Serena e-Power, dia termasuk yang dimensinya itu paling gede. Cuman minus di tinggi aja, lebih tinggi Foxy ya. Tapi overall untuk rasa berkendaranya, karena dia mobil hybrid, otomatis jadi lebih halus dibandingkan mesin bensin. Dan juga kalau misalkan kita manuver pakai mobil ini, itu benar-benar minim body roll. Sedangkan untuk suspensinya bisa dibilang pas ya, jadi dia nggak terlalu stiff tapi juga nggak terlalu empuk, makanya sama-sama nyaman di baris manapun gitu. Cuman kita nyobanya ini hanya berdua bertiga, jadi kalau untuk full kapasitas dengan bagasi yang full dan orang yang full kita belum pernah coba. Dan plusnya juga dari mobil ini salah satunya adalah bahan bakarnya, efisiensi bahan bakarnya. Jadi kita dapat 16 km per liter. Waktu itu salah satu tim kita juga udah pernah nyobain mobil ini ke Surabaya dengan hasil perolehan konsumsi BBM yang sama juga 16 km per liter sampai Surabaya. Mobil boxy itu kan ciri khasnya plus dari visibilitasnya ya, kalian dapat kaca gede-gede depan belakang semua visibilitas oke gitu, nggak ada halangan. Apalagi ditambah di Honda Stepwagon ini spionnya itu gede-gede, dan di sebelah kiri kita kalau agak susah ngelihat bagian bawahnya atau sampingnya gitu, dia ada ditambahin kaca kecilnya gitu guys. Jadi kalian bisa kalau mau parkir atau di tempat yang sempit, kalian tinggal lihat aja kaca kecilnya itu buat bagian bawahnya, kiri bawah. Tapi kenapa mesti kasihnya tuh kaca gitu ya? Kan kalau di Honda lain itu udah ada lane watch, bukan cuma kaca doang. Dan untuk sistem keselamatannya, Honda Stepwagon ini udah cukup lengkap untuk ADAS-nya. Udah ada adaptive cruise control, lane keep assist, rear collision warning, dan lain-lain. So, jadi apa aja kelebihan dan kekurangan setelah kita coba Honda Stepwagon Spada ini? Kita bahas dari kelebihannya dulu kali ya. Yang pertama, kabinnya lega. Jadi kalian bisa jadiin ini playground juga, bisa buat kerja juga. Ya, spacious lah ya. Dan yang kedua, itu fleksibel. Dari kapasitas bagasinya, bahkan kalau kalian nggak butuh banyak orang di situ, bisa buat banyak banget nih nambah bagasinya. Dan juga kursi di baris kedua itu bisa diubah-ubah semau kalian kan, bahkan bisa dimentokin abis gitu. Dan yang ketiga, irit BBM ya, walaupun dibandingkan dengan MPV di kelasnya dia banyak yang lebih irit ya. Lalu apa aja kekurangannya? Yang pertama, fiturnya itu kurang lengkap jika kita bandingkan misalkan dengan mobil-mobil Honda lainnya ya. Kalau yang lain tuh Honda udah ada lane watch-nya, udah ada kamera 360, tapi ini belum. Lalu juga kayaknya bisa deh Honda kasih Stepwagon ini panoramik ataupun sunroof gitu ya. Kayak misalkan walaupun di Foxy dan Serena mereka nggak punya panoramik sunroof, tapi di MPV sekelasnya dia harga yang sama juga. Contohnya kayak Innova Zenix itu udah ada panoramik sunroofnya kan. Dan yang kedua kekurangannya itu adalah power delivery-nya tuh kayaknya bisa ditambah lagi deh ya kan. Berguna banget buat kita kalau misalkan liburan ke puncak gitu ya, nanjak-nanjak yang butuhkan akselerasi yang lebih, atau buat nyalip kan kayaknya lumayan banget kalau ditambahin tenaganya ya. Jadi Honda Stepwagon mobil keluarga yang mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan ya. Jadi selain dia hemat BBM ya kan, terus kabinnya juga luas, dan tentunya dia itu bisa diajak ke mana-mana. Ini adalah sebuah pilihan mobil keluarga yang mementingkan kapasitas ruang kabin sih. Jadi benar-benar Honda Stepwagon ini adalah bukti nyata dari filosofinya Honda, man maximum, mesin minimum.